Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara bawa pagi ini. Mungkin ada doa yang sudah lama dinaikkan. Mungkin ada air mata yang tidak pernah diceritakan. Mungkin ada permohonan yang diulang setiap malam. Dan mungkin jauh di dalam hati ada satu pertanyaan yang jujur. Tuhan, mengapa doa saya terasa tidak dijawab? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang terbuka. Engkau tahu doa-doa yang kami panjatkan. Engkau tahu harapan yang kami gantungkan kepadamu. Jika hari ini ada hati yang lelah karena merasa Engkau diam, hiburkanlah, teguhkanlah, dan berbicaralah melalui firman-Mu. Bentuklah cara pandang kami, supaya kami melihat jawaban-Mu dengan mata iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, dalam 2 Korintus 12, ayat 8-9, Rasul Paulus menulis sesuatu yang sangat jujur. Ia berkata bahwa ia sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya duri dalam daging itu diangkat. 3 kali. Itu bukan doa yang asal lewat. Itu doa yang lahir dari penderitaan. Dan jawabannya bukan seperti yang ia harapkan. Tuhan tidak mengangkat durinya. Tuhan tidak menghapus masalahnya. Tuhan tidak mengubah situasinya. Sebaliknya, Tuhan berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Mengapa doa terasa tidak dijawab? Mari kita melihat 3 kebenaran dari bagian ini. Pertama, kadang Tuhan menjawab tidak, karena ia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih dalam. Paulus adalah rasul besar. Ia mengalami penglihatan yang luar biasa. Tetapi justru setelah pengalaman rohani itu, ia diberi duri dalam daging, supaya ia tidak meninggikan diri. Artinya apa? Kadang penderitaan bukan tanda Tuhan menjauh. Kadang penderitaan adalah alat Tuhan menjaga hati kita. Tim Keller pernah berkata, "God will only give you what you would have asked for if you knew everything He knows." Allah hanya akan memberikan apa yang sebenarnya akan kita minta jika kita tahu semua yang Ia tahu. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat 5 tahun ke depan. Kita melihat rasa sakit, Tuhan melihat pembentukan karakter. Kita melihat doa yang tidak dijawab. Tuhan melihat jiwa yang sedang dibentuk menjadi lebih serupa Kristus. Kedua, kadang Tuhan tidak mengubah situasi, tetapi Ia mengubah kita. Paulus awalnya ingin durinya diangkat, tetapi setelah mendengar jawaban Tuhan, ia berkata, "Aku lebih suka bermegah atas kelemahanku." Perhatikan perubahan ini. Masalahnya tidak berubah, tetapi hatinya berubah. Inilah jawaban Tuhan yang lebih dalam. John Piper pernah berkata, "God is most glorified in us when we are most satisfied in Him." Allah paling dimuliakan ketika kita paling dipuaskan di dalam Dia. Kadang Tuhan membiarkan kita berada dalam kelemahan, supaya kita belajar bahwa kepuasan kita bukan pada solusi, tetapi pada hadirat-Nya. Doa yang terasa tidak dijawab seringkali adalah undangan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita sering berkata, "Tuhan, ubah keadaan ini." Tuhan berkata, "Aku ingin mengubah hatimu melalui keadaan ini." Ketiga, kasih karunia Tuhan selalu cukup, bahkan ketika jawaban yang kita harapkan tidak datang. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Itu bukan kalimat penghiburan kosong, itu janji kuasa. Kasih karunia bukan sekadar pengampunan. Kasih karunia adalah kekuatan ilahi yang menopang kita setiap hari. Dietrich Bonhoeffer pernah menulis, "When Christ calls a man, He bids him come and die." Ketika Kristus memanggil seseorang, Ia memanggilnya untuk mati. Mati terhadap apa? Mati terhadap kontrol diri. Mati terhadap keinginan agar segala sesuatu harus sesuai rencana kita. Mati terhadap ilusi bahwa kita tahu yang terbaik. Dan dalam kematian itu, kita menemukan kehidupan yang sejati.
Saudara-saudari, mengapa doa terasa tidak dijawab? Mungkin karena Tuhan sedang menyelamatkan kita dari kesombongan. Mungkin karena Tuhan sedang membentuk ketergantungan yang lebih dalam. Mungkin karena Tuhan ingin kita mengenal kasih karunia-Nya, bukan hanya kuasa mujizat-Nya. Kita menyangka jawaban doa adalah perubahan keadaan. Tetapi dalam Injil, jawaban terbesar adalah kehadiran Kristus di tengah kelemahan kita. Salib adalah bukti terbesar. Di kayu salib, Yesus pun berseru, "Bapa, jika mungkin, lalukanlah cawan ini." Namun cawan itu tidak dilalukan, dan justru melalui salib, keselamatan dinyatakan. Doa yang tidak dijawab seperti yang kita mau, tidak berarti Tuhan tidak bekerja. Bisa jadi justru disitulah pekerjaan terbesarnya sedang terjadi. Hari ini mungkin ada doa tentang pekerjaan, tentang pasangan hidup, tentang keluarga, tentang pelayanan, tentang sakit penyakit. Dan Anda berkata, "Tuhan, sampai kapan?" Firman hari ini tidak memberi jawaban instan, tetapi firman ini memberi kepastian. Kasih karunia-Nya cukup, kuasa-Nya nyata dalam kelemahan kita. Kristus tidak menjauh ketika Anda rapuh. Justru disitulah Ia mendirikan kemah-Nya. Saudara-saudari yang terkasih, jika hari ini Anda merasa doa Anda seperti memantul kembali dari langit, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya, jangan berhenti berharap. Mungkin Tuhan tidak sedang diam, mungkin Ia sedang berbicara dengan cara yang berbeda. Dan mungkin jawaban terbesar bukanlah pengangkatan duri, melainkan pengenalan yang lebih dalam akan kasih karunia Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami mengakui bahwa seringkali kami kecewa ketika doa kami tidak dijawab seperti yang kami harapkan. Kami ingin solusi cepat, kami ingin perubahan instan. Ampuni kami jika kami mengukur kebaikan-Mu dari jawaban yang kami terima. Ajarlah kami percaya bahwa kasih karunia-Mu cukup. Ajarlah kami melihat kuasa-Mu dalam kelemahan kami. Jika Engkau tidak mengangkat duri itu, beri kami hati yang rela dibentuk melaluinya. Biarlah dalam setiap pergumulan, kami semakin mengenal Kristus dan menemukan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.